Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bersama Pak Ian. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Dimanapun kalian berada, harapannya adalah selalu bahagia. Ya. Karena dengan bahagia akan meningkatkan imun kita sehingga kita tetap sehat, sehat dan sehat. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi untuk kelas 7, yaitu masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara Hindu, Buddha, dan Islam. Masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Masa pra-aksara atau yang juga dikenal dengan sebutan Nirlika. Nir itu tidak ada, Leka itu tulisan. Jadi pada masa ini belum dikenal adanya tulisan, yaitu adalah zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Zaman praksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Jika ditinjau dari aspek ekonomi, kehidupan manusia pada masa prasejarah mengalami perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau yang sering disebut dengan zaman berburu dan meramu. Kemudian zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, zaman bercocok tanam, dan keempat, zaman perundagian. Jika dilihat dari aspek pendidikan, pada masa praaksara pendidikan dilakukan secara lisan serta melalui observasi dan imitasi. Ketika manusia mulai mengenal pertanian, mereka hidup menetap di dekat sumber-sumber air yang kemudian memunculkan kesadaran untuk membangun suatu aturan untuk mengatur kehidupan bersama. B. Masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Letak geografis Indonesia yang strategis menyebabkan pengaruh budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Ada beberapa teori tentang masuknya kebudayaan asing ke Indonesia, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sidra, dan teori arus balik. Seiring besarnya pengaruh Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha muncul di sekitar daerah pelabuhan atau sungai. Kedatangan bangsa India yang membawa corak kebudayaan Hindu-Buddha lebih bersifat memperkuat tradisi agraris yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, para biksu dan pemuka agama berperan sebagai guru bagi murid-muridnya. Pendidikan masih bersifat informal. Dalam aspek politik, kebudayaan Hindu-Buddha diperkenalkan konsep Dewa Raja. Konsep ini melegitimasi atau mengesahkan kekuasaan seorang raja. Ya. Kalau kita bicara di sini dalam bidang politik, yaitu dengan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, seperti kerajaan Kutai yang pertama kali, kemudian disusun dengan kerajaan Tarumanegara. Sedangkan di Sumatera Selatan berdiri kerajaan yang bercorak Buddha, yaitu kerajaan Sriwijaya. Diikuti dengan kerajaan-kerajaan yang lain, ya, baik di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Pengaruh kebudayaan bercorak Hindu-Buddha yang paling jelas terlihat adalah dikenalnya huruf Pallawa. Huruf Pallawa biasanya juga diikuti dengan bahasa Sanskerta,
kemudian agama yaitu agama Hindu dan Buddha, adanya penanggalan waktu, seni bangunan berupa candi dan prasasti. C. Masyarakat Indonesia pada masa Islam. Ada tiga teori mengenai proses masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Islam berkembang pesat seiring dengan kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha abad ke-13, serta semakin ramainya perdagangan Gujarat, Arab, dan Persia. Pada tahap awal masuknya Islam, banyak ditemukan aktivitas di perdagangan di Indonesia ya. Selain itu, mata pencarian penduduk di kerajaan Samudra Pasir adalah bertani. Kebudayaan Islam membawa pengaruh besar dalam sistem pendidikan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Kedatangan Islam membawa pengaruh besar pada kehidupan politik. Hal ini terlihat pada pergantian nama raja menjadi sultan. Kerajaan-kerajaan Islam ya, ada yang pertama adalah Samudra Pasir, kemudian ada Kerajaan Demak, Mataram Islam, dan beberapa kerajaan di luar Pulau Jawa. Masa Samudra Pasir, Aceh, Demak, Mataram, Islam, Banten, Goa, dan Talo, Ternate, dan Tidore ya. Kerajaan-kerajaan ini umumnya adalah kerajaan besar yang menguasai daerah pesisir dan daerah pedalaman. Pengaruh terbentuknya kerajaan Islam pada aspek kebudayaan masyarakat Indonesia terlihat pada perubahan dalam masyarakatnya. Berbagai karya seni seperti seni bangunan, karya sastra, dan sistem kalender masyarakat Indonesia. Demikian sekilas untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.